Nama saya Umi Nuraida dengan NIM 7101422183 dari Rombel PAKTC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Oke, untuk pembelajaran kali ini akan membahas tentang metode pembelajaran IDEA Mixer. Poin-poin yang dibahas, yang pertama itu terkait dengan pengertian, yang kedua terkait dengan tujuan, yang ketiga terkait dengan sintaks atau langkah-langkah, dan yang terakhir terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Nanti Ibu juga akan menyampaikan terkait studi kasusnya. Yang pertama itu terkait dengan pengertian. Untuk anak bisa dibacakan terkait pengertian metode pembelajaran. Baik, untuk pengertian metode pembelajaran adalah suatu cara yang dipilih oleh pendidik untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mencapai proses pembelajaran yang diharapkan. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan pengertian IDEA Mixer. Untuk paling bisa disampaikan. Baik Bu, untuk pengertian IDEA Mixer sendiri yaitu suatu metode pembelajaran yang digunakan untuk menggabungkan atau mengumpulkan ide-ide dari para siswa sehingga dari sekumpulan ide tersebut tercipta suatu ide yang baru. Oke, untuk poin yang kedua itu terkait dengan tujuan. Untuk Pipit bisa dibacakan per poinnya. Oke, tujuan yang pertama yaitu membantu peserta didik menghasilkan ide sebanyak dan sekreatif mungkin. Yang kedua, membantu peserta didik melatih skill berkomunikasi dalam kelompok baik besar maupun kecil. Dan yang ketiga, membantu peserta didik untuk belajar bagaimana menggunakan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu ide. Oke, jadi terkait dengan metode ini nanti bakal Ibu bagi per kelompoknya dulu. Untuk selanjutnya itu terkait dengan studi kasus, anak-anak semua bisa dibaca ya terkait studi kasusnya. Oke, untuk langkah pertama nanti kalian akan Ibu bagi menjadi dua kelompok. Nanti dengan anggota dua-dua ya. Nanti untuk kelompok pertama itu Ana dengan Valin, yang kedua itu Pipit dengan Nida gitu. Oke, untuk langkah yang kedua itu setiap anggota kelompok menuliskan ide-ide pada kertas post-it. Oke, karena masing-masing kelompok sudah menuliskan ide-idenya, nanti Ibu akan menunjuk beberapa anggota kelompok untuk membacakan ide-idenya. Halo, kami dari kelompok Kiowa. Aku Nida dan temanku. Di sini kita mau bacain ide dari penyebab kita. Yang pertama yaitu ada euforia masyarakat Idul Fitri, yaitu masyarakat merayakan Idul Fitri dengan semangat. Kemudian ada permintaan tinggi, yaitu tingginya permintaan di pasar menjelang Lebaran. Selanjutnya ada inflasi, kenaikan harga minyak, dan konflik global. Halo, kami dari kelompok Haji Memeste. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai solusi yang ada dari masalah tersebut. Yang pertama yaitu solusinya adalah dengan pengendalian pasar. Yang kedua adalah solusinya dengan operasi pasar. Dan yang terakhir yaitu solusinya dengan menyeimbangkan produksi dengan kebutuhan. Oke, untuk langkah selanjutnya nanti Ibu akan menggabungkan kelompok kalian menjadi kelompok besar. Oke, setelah terbentuk kelompok besar, nanti teman-teman semua bisa menentukan mana sih yang penyebab relevan dan solusi yang relevan gitu. Yang bagian atas itu terkait dengan penyebab dan yang bagian bawah itu terkait dengan solusi. Kenapa sih menjelang Lebaran bahan-bahan pokok naik? Oke, untuk poin yang terakhir itu terkait dengan kekurangan dan kelebihan gitu. Untuk Valin bisa membacakan terkait dengan kekurangan metode pembelajaran tersebut. Baik, untuk kekurangan dari metode pembelajaran tersebut yaitu yang pertama memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. Yang kedua, lebih didominasi oleh siswa pandai dan aktif. Yang ketiga, guru tidak pernah merumuskan suatu kesimpulan.
Yang keempat, tidak menjamin terpecahnya suatu masalah karena siswa tidak mengetahui pendapat yang dikemukakan itu benar atau salah. Oke, karena Valin udah memaparkan terkait dengan kekurangannya, untuk Valin bisa menunjuk temennya untuk memaparkan terkait dengan kelebihannya. Oke, untuk kelebihannya akan dibacakan oleh Pipit. Oke. Yang pertama, ide yang muncul lebih banyak dan beragam. Yang kedua, siswa berpikir untuk menyatakan pendapat karena kreativitas tidak dibatasi. Yang ketiga, nanti siswa berpikir dengan cepat dan tersusun logis dengan waktu yang terbatas. Yang keempat, dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. Dan yang terakhir, apabila terdapat siswa kurang aktif dan mendapatkan bantuan dari teman maupun guru secara langsung. Oke, jadi dalam metode pembelajaran ini nanti siswa yang kurang aktif itu nanti bisa dapat bantuan langsung dari teman atau gurunya langsung gitu. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Anak-anak semua ada yang pengen ditanyain apa tidak? Tidak, belum Bu. Oh, belum ya. Nanti bisa dipelajari ya, bisa lewat Google, bisa lewat YouTube gitu. Sekian, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.